pernah bisa meniti jalan untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa meniti jalan menuju Allah itu tidak akan pernah bisa dilakukan oleh seorang hamba kecuali dia punya azam, punya keinginan yang kuat untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan pada kita di banyak ayat, di dalam hadis yang sangat-sangat luar biasa yang akan menyemangati kita, memotivasi kita untuk senantiasa bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang mukmin agar kalian beruntung di dunia dan akhirat. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Taubat yang benar-benar taubat, bukan taubat sambal. Karena sebagian dari umat Islam ketika mereka bertaubat, ya taubatnya taubat sambal. Makan sambalnya pedas banget, waduh tobat banget aku sawobat makan sambal ini. Besoknya makan sambal lagi. Itu yang disebut dengan tobat sambal. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain juga berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang senantiasa membersihkan diri, bersih secara lahir maupun bersih secara batin. Dan di dalam satu hadis, di banyak hadis Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW juga menganjurkan kita bagaimana kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya Yuhannas, tubu ila rabbikum, fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah." Hai orang-orang yang beriman, bertobat, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Karena sesungguhnya aku bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 100 kali taubat dan istighfar. Ada sebagian yang bertanya, "Ustaz, apa sih bedanya taubat dengan istighfar?" Ada bedanya, ya. Jadi taubat dengan istighfar itu ada perbedaan. Yang pertama, taubat itu hanya untuk orang yang pelakunya saja. Ya, taubat itu hanya untuk pelakunya saja. Jadi sementara istighfar, mohon ampun, pengampunan itu tidak hanya kepada pemilik yang punya masalah atau berdosa. Satu contoh misalnya di dalam hadis kita temukan ketika Nabi SAW selesai menguburkan seorang hamba, seorang sahabat, Nabi berkata pada para sahabat, "Mohonkan ampunan untuk saudaramu karena sesungguhnya sekarang dia lagi ditanya." Jadi itu permohonan ampun. Yang kedua Bapak-Ibu sekalian, istighfar itu, taubat itu berbatas waktunya. Sementara istighfar tidak berbatas. Satu contoh misalnya, kita temukan Nabi SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdin man lam yughargir." Malam yughargir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selagi dia tidak leruhnya itu belum sampai tenggorokan. Maksudnya di saat sakaratul maut. Kenapa di saat sakaratul maut taubat seorang hamba tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pada saat sakaratul maut Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu gaib. Ya, Allah bukakan pintu gaib. Hingga akhirnya dia melihat posisi dia di surgakah dia atau di neraka. Jadi pada saat itu sudah tidak diterima lagi taubat seorang hamba. Adapun istighfar tidak berbatas. Bahkan ketika orang yang meninggal itu bisa diistighfari dan ditaubati oleh anak keturunannya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia itu taubat dan istighfar. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu asyaddu farhan bitaubati abdihil mu'min min rajulin fi ardi dawiyatin muhlikah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat berbahagia dengan taubat seorang hambanya yang mukmin melebihi seseorang hamba yang berada di negeri, di daerah yang tandus lagi mematikan. Jadi
Nabi menceritakan ada seorang lelaki yang bepergian menaiki ontanya. Di ontanya itu ada makanannya, ada minumannya, ada bekal untuk perjalanannya. Ketika dia sampai di tempat itu, Bapak Ibu sekalian, dia merasa kelelahan, dia turun. Dia turun dan istirahat di bawah pohon. Nah, pada saat dia di bawah pohon ini, karena dia terlalu letih, udaranya cukup sepoi-sepoi, akhirnya dia ketiduran. Begitu dia terbangun, ontanya udah hilang. Padahal itu makanannya, minumannya ada di situ semua. Sementara dia di tengah padang pasir. Hingga kalau kita tahu bersama Bapak sekalian, padang pasir itu pohonnya itu hanya satu-satu. Dan itu pohonnya pohon berduri. Yang nggak bisa dinikmati atau tidak ada buah yang untuk bisa dia makan. Hingga akhirnya dia keliling, muter-muter, dia cari sana-sini, dan dia akhirnya merasakan kelelahan dan kehausan. Hingga akhirnya dia berkata lagi pada dirinya, udahlah, saya balik lagi ke pohon itu, hingga saya bisa tidur, dan akhirnya saya mati di situ. Akhirnya kembalilah ia ke pohon itu, tidurlah ia. Begitu dia tidur, tiba-tiba dia terbangun. Dan pada saat dia terbangun, Bapak Ibu sekalian, ia dapati ontanya ada di hadapan dia, makanannya, minumannya ada tanpa ada kekurangan satu apapun. Nah, bisa kebayang Bapak Ibu sekalian betapa luar biasa bahagianya orang tersebut. Dan kata Nabi SAW, Allah itu lebih bahagia dari hamba tersebut. Hamba yang sudah ngerasa nyawanya sudah hampir hilang, tiba-tiba semua perbekalannya kembali. Inilah Bapak Ibu sekalian bahagianya. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwa ada hambanya yang nyasar seperti itu. Saking bahagianya, dia salah ngomong. Dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Padahal harusnya, ya Allah, engkau Tuhanku, aku hambamu. Saking luar biasanya, kebalik seperti itu, saking bahagianya, dan Nabi tertawa dan mengatakan bahwa sesungguhnya Allah lebih berbahagia dari hamba tersebut. Di hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, sangat banyak kita temukan di kitab-kitab hadis. Nah, di hadis ini kata Imam Qudamah menyebutkan bahwa di hadis-hadis yang lain juga menyebutkan bahwa taubat itu adalah perkara yang wajib. Karena sungguhnya dosa itu bisa menjauhkan dan menyebabkan seorang celaka. Dan hendaknya kita berlari menjauhi segala dosa itu dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taubat itu Bapak Ibu sekalian harus senantiasa kita lakukan. Karena seorang hamba, kata Imam Qudamah, tidak akan pernah terbebas dari dosa. Kalau seandainya dia bisa membebaskan dirinya dari dosa-dosa yang ada di anggota tubuhnya, pastilah ia tidak akan pernah bisa menghindari dosa yang ia lakukan dalam hati atau keinginan dia untuk melakukan dosa. Kalau seandainya dia bisa menghilangkan itu dari hatinya, maka dia tidak akan pernah bisa menghalangi setan yang akan membisik-bisikkan ke dalam hatinya yang menyebabkan ia ingin melakukan dosa. Kalau seandainya dia bisa juga menghindarkan itu, pastilah dia tidak akan pernah bisa menghindarkan dirinya dari melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih belum bisa menjadi seorang hamba yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak bisa menghindari itu semua, maka kita wajib melakukan taubat, kita istighfar, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadisnya kita temukan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada bisikan setan di dalam hatiku, maka aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu hari, di siang dan malam 70 kali. 70 kali. Hingga wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.
Nabi SAW saja Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa taala bakal diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang saja, istighfarnya, taubatnya masih luar biasa. Bagaimana kita yang penuh salah, penuh khilaf. Kita lebih butuh pada taubat, kita lebih butuh pada istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian Imam Ibnu Qudamah menyebutkan ada 4 pembagian dari dosa. Jadi ini secara umum Bapak Ibu sekalian. Jadi dosa itu, klasifikasi dosa itu terbagi jadi 4. Yang pertama, dosa yang bersifat, ada sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Yang di situ Bapak Ibu sekalian, yang namanya Tuhan itu kan hanya Tuhan yang berhak, hanya Tuhan yang berhak, yang layak untuk sombong, yang layak untuk dipuji, yang layak untuk disembah. Nah, sifat ini yang terkadang ada sebagian hamba menginginkan punya sifat yang sama. Karena sifat inilah yang akhirnya melahirkan dosa, kesombongan, merasa dirinya sesuatu, suka dipuji, suka diminta diangkat-angkat, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini dosa yang sangat-sangat menghancurkan dan membinasakan seorang hamba, dan sebagian manusia lalai dari menghindarkan hal tersebut. Ada terkadang Bapak Ibu sekalian, kita merasakan diri kita sesuatu, merasakan bahwa kita punya andil, kita merasakan bahwa kita itu layak untuk dipuji. Padahal pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hingga sering kita temukan dalam banyak riwayat, sahabat itu kalau dipuji itu mereka sedih. Bahkan ketika mereka dihina, dicela, mereka bahagia gitu ya. Karena memang menurut mereka nggak layak kita untuk dipuji. Pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dipuji, terkadang ada lahir rasa sesuatu dalam diri kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sifat yang kedua adalah sifat syaitaniyah, sifat setan. Yang itu akan melahirkan iri dan dengki, ada makar, ada tipu daya, ada kesombongan. Jadi ada bahasa Arab itu ada al-baghyu, ada tagha ya. AUX. Baghiyun itu sombong karena dirinya. Kalau tagha, jadi ada bagha, ada tagha. Bagha itu sombong karena harta. Kalau bagha, tagha sombong karena kekuasaan, maaf. Kalau tagha itu karena sombong karena kekuasaan, kalau bagha itu karena harta atau sesuatu dalam dirinya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada ghish, ada penipuan, ada nifak, kemunafikan, pemerintah pada kerusakan dan lain sebagainya. Inilah sifat-sifat setan yang terkadang sebagian manusia sudah terasuki hal tersebut. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, sifat kebinatangan. Kebinatangan itu, yang namanya binatang itu, ya perut dan bawah perut yang dia pikirkan. Ya. Jadi kita temukan ada zina, ada liwat atau homoseks, ya, ada pencurian, ngambil sesuatu karena keinginan dunia dan syahwatnya. Ini sifat dari kebinatangan. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, sifat sabu'iyah. Sabu'iyah itu sifat kebuasan. Ya. Kalau sudah buas, ya namanya buas itu binatang buas, ya bawaannya apa? Marah, dengki, menyerang orang lain, dan memukul, nyambil, merampas harta orang lain dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian, 4 sifat inilah yang melahirkan dosa dan khilaf bagi manusia. Dan sifat yang pertama yang akan merasuki seorang hamba adalah sifat bahimiyah, sifat kebinatangannya. Karena
memang fitrah manusia sih menginginkan dia kenyang, hidup nyenyak, punya pasangan atau melampiaskan nafsu syahwatnya. Kalau seandainya itu terus dia ikuti, maka kemudian dilanjutkan dengan sifat sabuniyah, ya, sifat kerakusan kepuasannya. Kalau dua hal ini sudah berada di dalam diri seseorang, maka akalnya akan mengajak dia untuk mengikuti sifat syaitaniyah atau sifat setan tadi yang melakukan tipu daya, melakukan makar yang akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau sudah itu dia punya, Bapak Ibu sekalian, hingga akhirnya dia akan masuk ke sifat yang keempat adalah meniru sifatnya Tuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini induk dari segala dosa dan khilaf. Dan dosa itu kemudian Bapak Ibu sekalian pada awalnya ada dalam hati, ada juga kemudian naik lagi ke anggota tubuh manusia. Kita temukan ada yang di mata manusia, pengen ngelihat sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke telinga, pengen mendengarkan apa yang tidak disukai Allah. Kemudian di lisan, di perut dan di bawah perut, ada di tangan, di kaki, ada juga di dalam hati terkait dengan amalan-amalan hati yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pembagian dosa yang pertama. Ada juga pembagian dosa yang kedua, yaitu dosa antara hamba dengan hamba dan dosa antara hamba dengan Tuhannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya perkara itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menurut para ulama itu lebih ringan daripada dosa hamba dengan hamba. Karena ketika dosa itu dilakukan oleh seorang hamba, kemudian hamba itu bertaubat mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa hamba tersebut. Kita temukan di banyak hadis gitu ya, terkait dengan seorang lelaki yang banyak melakukan kesalahan. Dalam riwayat itu sudah 100 orang dibunuh. Ternyata sama Allah Subhanahu wa taala dipermudah untuk taubatnya. Bahkan Allah perintahkan ketika, jadi ceritanya Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang membunuh 99 orang. Akhirnya dia bertanya pada orang, dia pengen taubat, pengen merubah dirinya. Dia nanyalah kepada orang-orang, dia bertanya pada orang-orang, siapa yang bisa nunjukin saya ke jalan Tuhan? Ditunjukinlah seorang abid, seorang ahli ibadah. Nah Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan ahli ibadah. Ahli ibadah itu hanya bisa ibadah, dia merasa bahwa dianya tidak pernah melakukan kesalahan, hingga ketika dia ditanya, adakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku ini? Sang hamba karena tidak punya ilmu, sang abid ini hanya sekedar bisa ibadah dan ibadah saja, dia mengatakan tidak ada lagi pintu taubat untukmu. Begitu mendengar itu Bapak Ibu sekalian, dia merasa bahwa sudah nggak ada jalan lagi untuk bertobat pada Allah, bunuhnya hingga genaplah 100 orang yang dia bunuh. Kemudian dia datang lagi, cari lagi seseorang, tanya sana sini, kata masyarakat, datanglah ke si fulan. Ternyata fulan ini seorang yang alim, seorang ulama. Begitu dia nanya, wahai ulama, saya sudah membunuh 100 orang, mungkinkah Allah akan menerima taubatku? Kata beliau, mungkin. Allah Subhanahu wa taala taubatnya itu lebih luas dari dosa hambanya. Hingga akhirnya sang hamba itu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, diajari ibadah, diajari taubat pada Allah. Kemudian ulama itu memerintahkan dia untuk pindah ke negeri yang lain, ke desa yang lain. Dia mengatakan, pindahlah dari desamu, karena sesungguhnya desamu itu tidak akan pernah bisa menguatkan engkau untuk bertaubat. Emang penuh dengan kemaksiatan. Pindahlah, hijrahlah ke negeri, ke kampung tetangga.
Dengan bersemangat Bapak Ibu sekalian, dia pun berjalan. Allah takdirkan di tengah jalan sang hamba meninggal. Nah, begitu meninggal, dua malaikat sekaligus turun. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab mengatakan orang ini nggak pantas masuk surga. Dia pantasnya masuk neraka. Dia sudah membunuh 100 orang. Dia belum pernah melakukan kebaikan. Begitu mendengar itu, malaikat rahmat mengatakan enggak. Dia sudah taubat. Dia sudah mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ribut demikian Bapak Ibu sekalian, Allah kemudian utus seorang malaikat untuk jadi hakim. Kemudian malaikat itu memutuskan jika kampung yang dia tinggalkan itu lebih dekat, diperintahkan untuk mengukur ke tempat kampung yang dia tinggalkan dan kampung yang akan ia tuju dari tempat dia meninggal. Kalau seandainya kampungnya yang ia tinggalkan lebih dekat, maka dia ahli neraka. Kalau seandainya kampung yang dia tuju lebih dekat, maka dia dibawa ke surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat mereka melakukan pengukuran, Allah perintahkan kepada kampung yang ia tinggalkan untuk mendekat, dan Allah perintahkan untuk menjauh, dan Allah perintahkan kampung yang ia tuju untuk mendekat. Hingga pada saat diukur, tidak ada beda kecuali hanya sejengkal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, antara dosa hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih mudah bagi hamba. Cukup istilahnya kalau bahasa kita taubat, istighfar, mohon ampun hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah berhubungan dengan manusia Bapak Ibu sekalian, berat. Harus minta diridhoi. Harus minta diikhlasin. Kalaupun seandainya dia nggak diikhlasin, harus bisa, harus dibayar, harus ditunaikan. Ya, bahkan kita temukan pernah dalam satu riwayat, kita temukan Imam Ibrahim bin Adham, ahli ibadah. Doanya senantiasa dikabulkan Allah hanya karena korma beberapa butir yang ia beli dari pedagang di Madinah menyebabkan doanya tidak dikabulkan Allah, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga harus dia kembali. Bahkan di hari kiamat nanti kita temukan di dalam hadis bahwa orang-orang yang dizalimi di dunia kelak meminta pada Allah Subhanahu wa taala keadilan. Kalau seandainya ternyata banyak orang tersebut ternyata dibenarkan bahwa dia memang melakukan kezaliman, maka pahalanya diambil dan diserahkan pada orang yang dizalimi. Hingga ketika pahalanya habis, tapi masih ada orang yang dizalimi, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk memindahkan dosa orang yang dizalimi kepada orang yang dizalimi. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan di dunia. Bahkan di hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwa orang yang dizalimi tidak ada pembatas antara ia dengan orang yang dizalimi. Jadi doanya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah itu punya tempat penyimpanan dosa, itu ada 3. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala nggak terlalu peduli dengan hal itu. Penyimpanan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tinggalkan itu. Dan yang ketiga, Allah tidak akan pernah ampuni dosa tersebut. Tapi Bapak Ibu sekalian, adapun yang Allah tidak akan ampuni adalah kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama 'alaihil jannah, faqad harramallahu 'alaihil jannah." Barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan surga bagi dirinya. Adapun yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu pedulikan, yaitu kezaliman antara hamba dengan dirinya juga terkait dengan Allah. Jadi antara diri sang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa sang hamba. Adapun Bapak Ibu sekalian, yang ketiga yang Allah tidak akan pernah lepaskan, yaitu kezaliman seorang hamba sesama hamba yang lain. Maka akan ada kisos yang tidak mungkin akan dilepaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Imam Hakim serta di Imam Ahmad. Hadis ini
derajatnya cukup baik. Ya. Jadi mari kita berhati-hati dengan dosa tersebut. Adapun yang ketiga Bapak Ibu sekalian, pembagian dosa itu terbagi jadi dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil dan dosa besar. Seorang ulama seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, jangan kamu lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Dan ulama Bapak Ibu sekalian berbeda pendapat terkait dengan jumlah dosa besar ini, karena memang banyak hadis yang menyebutkan hal-hal tersebut. Hadis yang pertama Bapak Ibu sekalian disebutkan bahwa dosa besar itu ada 7. Hadisnya ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 hal, 7 perkara yang mengekalkan seorang ke dalam neraka. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasihru, sihir. Sihir itu terkait santet, pelet, pengasihan dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Jadi dalam Islam Bapak Ibu sekalian, pembunuhan itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan di dalam hadis sebutkan bahwa hilangnya Ka'bah, hancurnya Ka'bah itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hilangnya nyawa seorang mukmin. Ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian terkait dengan hal ini. Jadi kecuali dengan hak. Haknya itu yang pertama, orang yang membunuh dalam Islam dibunuh kalau tidak dimaafkan oleh keluarganya. Kalau dimaafkan oleh keluarganya, maka kemaafan dalam Islam terkait dengan pembunuhan adalah 100 ekor onta. 40 diantaranya dalam kondisi hamil. Kalau dikurskan ke rupiah, kurang lebih 2,5 miliar rupiah. Itu nyawa seorang hamba mukmin. Ini yang pertama, membunuh. Barang siapa yang membunuh, dia dibunuh dalam Islam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, as-sayyibuz zani, seorang muhsan atau orang yang tua, zina. Dia punya istri atau punya pasangan tapi dia zina, maka dalam Islam hukumannya dirajam sampai mati. Kalau perempuan, dia dikubur sampai batas dada, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberi yang halal, tapi dia masih mencari yang haram. Jadi kalau misalnya ada pasangan suami, seseorang punya pasangan, masih ke lokalisasi, masih cari WTS untuk memuaskan nafsunya, maka dia dibunuh. Siapa yang nggak dibunuh? Kalau janda atau duda. Janda atau duda, dia balik ke hukum pertama, karena dia ghairu muhsan, tidak terjaga, hukumannya dicambuk 100 kali, dan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang dibunuh adalah orang yang murtad dari Islam. Itu hak dalam Islam untuk dibunuh. Adapun selain itu, Bapak Ibu sekalian, tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan untuk membunuh. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, memakan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang kelima, lari dari peperangan. Yang keenam, lari dari peperangan. Dan yang terakhir, menuduh wanita baik-baik, wanita mukminat, melakukan zina. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini banyak anak kecil enggak ya? Jadi, seseorang itu Bapak Ibu sekalian, baru dikatakan dia berzina kalau 4 saksi yang melihat. Ya, 4 saksi menyaksikan bahwa orang tersebut sudah melakukannya dan melihat dengan mata kepala sendiri seperti masuknya timba dalam sumur atau masuknya pena ke tutupnya. Kalau cuma maaf,
cuman peluk-pelukan tanpa sehelai benang, cuman di atas ranjang saja, maaf bahasanya itu tindih-tindihan, tapi tidak melihat itunya masuk, belum bisa dikatakan dia berzina. Bisa kebayang Bapak Ibu sekalian? Begitu luar biasanya ya untuk had zina itu. Untuk masuk tuduhan berzina. Jadi kalau seandainya ada 2 orang melakukan itu, gimana hukumannya? Dia dipakai takzir, bukan pakai hukum zina. Karena dia hukumnya kholwat, cambuk 50 kali, atau di penjara misalnya setahun, nah itu boleh. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua terkait dengan dosa besar. Kata Nabi SAW saat ditanya tentang dosa apa sih yang sangat-sangat besar, yang paling besar, Nabi mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakan engkau. Sahabat ini kemudian melanjutkan, apalagi ya Rasul? Kata beliau, antaktula waladaka khasyata an yuqaimamak. Engkau membunuh anakmu karena takut bahwa anakmu itu bakal makan barang kamu. Kemudian sahabat ini bertanya, apalagi ya Rasul? Nabi mengatakan, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, zina itu udah dosa besar. Tapi lebih besar lagi ketika dia zina dengan tetangganya. Karena sesungguhnya di dalam Islam, tetangga itu hendaknya jadi penutup, jadi penghalang, jadi pencegah itu semua. Kalau seandainya ternyata dia pagar makan tanaman, maka di dalam Islam itu lebih dahsyat lagi dosanya. Yang ketiga hadisnya, Nabi bersabda bahwa dosa besar itu adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis yang keempat Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dengan dosa yang paling besar? Beliau mengatakan qauluz zur au syahadatuz zur. Bersaksi atau bersumpah palsu. Kita temukan Bapak Ibu sekalian di masa sekarang ini betapa banyak orang-orang yang bersaksi-saksi palsu. Hadis yang kelima, hadis dari Abi Bakrah, bahwa Nabi SAW menyebutkan tentang dosa besar. Beliau mengatakan syirik pada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, pada saat beliau mengatakan dua hal ini, beliau lagi nyender, tiba-tiba beliau duduk dengan tanpa nyender dan mengatakan ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ucapan dusta, persaksian dusta. Dan senantiasa beliau mengulang dua hal ini sampai sahabat mengatakan laitahu yaskut, ya Allah, seandainya dia diam, udah capek dengerin saking diulang-ulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, karena hadisnya begitu banyak hingga para sahabat, para ulama berselisih pendapat berapa sih jumlah dosa besar tersebut. Dan kita temukan Bapak Ibu sekalian banyak sekali komentar ulama. Ibnu Umar mengatakan ada 7, tapi di riwayat yang lain sampai 70. Ya, sampai 70. Abu Saleh, beliau mendapatkan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa yang namanya dosa itu yang ada hukumannya di dunia. Seperti mencuri ada potong tangan, minum minuman keras ada hukuman cambuk dan lain sebagainya. Itu yang ada hukuman had atau hukuman di dunia, maka itu dosa besar. Tapi ada lagi dari Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan bahwa namanya dosa besar itu adalah dosa yang Allah Subhanahu wa taala ancam hukumannya dengan neraka. Namun ada Abu Thalib Al-Makki, ini Imam Ibnu Athiyah dalam riwayat biasa dikenal dengan nama Imam Ibnu Athiyah. Beliau mengatakan bahwa dosa besar itu ada 17.
4 di dalam hati. Ya. 17 itu 4 dalam hati. Yang pertama syirik, yang kedua menyengaja dan sombong terhadap kemaksiatan, yang ketiga putus harapan dari rahmat Allah, yang keempat merasa aman dari makar Allah. Nah, ini 4 hal yang terkait dengan hati. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, 4 perkara yang kedua, jadi 4 yang pertama, 4 yang kedua berarti 8, yaitu terkait dengan lisan. Yang pertama adalah syahadatuz zur atau bersumpah palsu. Yang kedua, menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Yang ketiga, sumpah palsu. Kalau tadi persaksian, sekarang sumpahnya. Yang keempat, sihir. Yang ketiga, tadi 8, ditambah 3 terkait dengan perut manusia. Jadi 11, yaitu minum minuman keras. Yang kedua, makan harta anak yatim secara zalim. Yang selanjutnya, makan harta riba. Yang kedua, selanjutnya 2 perkara yang terkait dengan kemaluan, yaitu zina dan liwat atau homoseksual. 2 lagi terkait dengan penyetangan, yaitu pembunuhan dan pencurian. 1 untuk kaki, yaitu lari dari peperangan, dan 1 lagi di seluruh anggota badan, yaitu durhaka pada orang tua. Dan bisa ditambahkan juga kata Imam Ibnu Qudamah, yaitu memukul anak yatim itu lebih parah daripada makan harta anak yatim, dan banyak sekali dosa yang lain. Allah a'lam bishawab, Bapak-Ibu sekalian. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah di pekan depan kita akan membahas bagaimana sih bentuk dosa di akhirat nanti. Adakah semua manusia itu sama rata, ataukah ada derajat antara satu dengan yang lain? Allah a'lam bishawab, Bapak-Ibu sekalian. Sudah 45 menit kurang lebih saya sudah menyampaikan materi. Allah a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke Bang Akbar. Bang Akbar masih ada? Ada, Ustaz. Siap, Ustaz. Silakan, Bang. Lanjut, Bang. Baik, syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Haryansa Ahmad LCMID atas pemaparannya mengenai tema kita pada malam hari ini tentang kajian kitab pertemuan perdana di tahun 2023. Baik, Bapak Ibu, setelah mendengar pemaparan kurang lebih 45 menit tadi, Ana persilakan. Ana afwan ya, sebelumnya tadi telat masuk karena lagi ngurus stand bazar di ulang tahun Jambi di Gubernuran. Baru pulang tadi jam-jam 8. Nah, jadi peraturannya, pertanyaannya seperti pekan sebelumnya. Ana ulangi bahwa boleh chat langsung di kolom komentar untuk bertanya. Mana tahu mau disusun dulu 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Atau silakan raise hand kalau mau ngobrol langsung kepada Ustaz Aryansa biar lebih gampang ngobrolnya nanti. Tafadhol Bapak Ibu mengenai tema hari ini, nanti setelah selesai tema boleh di luar tema juga boleh. Ini ada raise hand, silakan siapa? Bu Margi, silakan aktifkan audionya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz terkait dengan pembagian dosa hamba dengan hamba. Itu gimana ya Ustadz kalau kita tuh tidak sadar bahwa ternyata tuh kita sudah berbuat zalim terhadap orang gitu ya. Apakah nanti itu takutnya di akhirat dituntut, karena ini memang pernah terjadi pada Ani pribadi nih Ustadz. Waktu SMP itu Ani tuh nggak sadar kalau ternyata pernah nyakitin teman gitu. Nah, pas waktu ada malam perkumpulan, terus ditanya, siapa yang pernah tersakiti angkat tangan. Nah, ternyata teman tuh merasa tersakiti dengan saya gitu nah Ustaz. Saya kan nggak sadar nih, maksudnya nggak tahu gitu kalau seandainya saya ini udah nyakitin orang gitu nah Ustaz. Maksudnya alhamdulillah tuh saat itu orang tuh teman saya itu sempat maksudnya sempat ngungkapin kalau dia pernah merasa disakiti sama saya. Jadi kalau seandainya sampai saat itu dia nggak ngomong,
kan nanti di akhirat nih Ustadz, takutnya dia nuntut gitu, sedangkan saya tidak tahu gitu nah Ustadz. Nah itu gimana Ustadz, maksudnya kalau kita nggak sadar gitu, kita nggak tahu, kita nih nganggap biasa-biasa itu gimana Ustadz? Apakah nanti di akhirat tuh tetap kita bisa dituntut atau enggak itu? Nah terus yang kedua, salah satu dosa besar tadi kan memakan riba. Kalau sekarang ini riba nih maksudnya apa ya Ustadz? Sering gitu ya, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari ini banyak gitu riba Ustadz, misalnya ngambil perumahan tuh kreditnya banknya bank konvensional, gajinya juga lewat konvensional. Artinya kalau untuk hal-hal yang seperti itu gimana Ustadz? Apakah itu termasuk yang memakan riba tadi itu Ustadz, termasuk 7 dosa besar? Terus gimana caranya kalau seandainya kita sudah terlanjur memakan riba, cara membersihkannya gimana? Berarti kan ada sesuatu yang haram nih Ustadz masuk ke dalam tubuh kita. Nah itu bagaimana? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustadz, langsung dijawab Ustadz. Siap Bang. Oke Bapak Ibu sekalian, ada kezaliman yang memang disengaja, ada yang nggak disengaja ya. Biasanya kalau yang kezaliman nggak disengaja itu terkait dengan ucapan. Nah kalau yang ucapan ini tinggal kerahmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bisa jadi mungkin ada orang yang baper banget gitu kan, kita ngomong sama siapa gitu kan, kedengaran sama dia sakit hati gitu kan. Nah kalau misalnya tanpa ada tujuan atau tanpa ada, memang tidak kita khususkan pada orang tersebut, ternyata dia tersakitin, itu beda cerita ya, itu beda cerita. Karena memang Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan memberikan sesuatu yang di luar kemampuan hamba. Ya, la yukallifu nafsan illa usaha. Jadi kalau misalnya kita udah di luar kemampuan kita gitu kan, jadi contohnya misalnya, aduh kita itu misalnya kita ngeluh nih, aduh pulsa HP kita nih bulan ini habis 500.000 misalnya. Nah ada yang ngerasa miskin, sombong banget tuh, jadi sakit hati gitu kan dengan itu. Nah itu sudah tidak ada hubungan lagi dengan antara hamba tersebut. Namun kalau misalnya dalam hati misalnya kita ada keinginan memang untuk nyindir dia, nah itulah yang tercatat sebagai dosa. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita tidak sadar atau kita nggak tahu, atau orang itu yang baper dengan ucapan kita, padahal kita nggak ada niat-niatan, kita emang tidak diarahkan ke situ gitu kan, itu insya Allah itu tidak tercatat sebagai dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana dengan riba? Jadi dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu masa yang tidak ada satupun dari antara manusia itu yang tidak kena asap riba. Gaji lewat bank, bayar SPP lewat bank gitu ya, beli tiket, beli belanja juga lewat bank. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang memang realita riba di masa kita sekarang ini. Namun dalam syariat sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika syariat itu kondisinya menyulit, maka dia melebar atau meluas. Namun kalau kondisinya kembali normal, maka dia kembali menyempit. Nah Bapak Ibu sekalian, zaman dulu minjem duit itu gampang. Jangankan minjem duit tuh, zaman dulu itu orang ngasih duit itu gampang-gampang banget gitu. Kayak Imam Malik itu pernah dikasih duit sama kawannya itu 1.000 dinar. Kaliin 4,25 gram emas, 4 kilo emas. 4 kilo, benar ya, 4 kilo ya. 4 kilo, 4,25 kilogram emas dikasih. Gitu kan. Jadi itu zaman dulu. Kalau sekarang ini boro-boro gitu ya Bapak Ibu sekalian, kita mau minjem duit 200.000 aja, nyari noleh kiri kanan aja udah susah banget tuh minjem. Apalagi sekarang banyak yang minjem nggak dibalikin tuh, rata-rata pada waspada ya. Jadi kalau misalnya ada sebagian ulama menyebutkan kalau seandainya itu terkait
dengan sesuatu yang primer yang dia ketika dia tidak minjem, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya, maka dia tetap dosa tapi tidak sebanyak dosanya. Atau kalau misalnya dia sudah mencari sana sini solusi lain ternyata tidak bisa, maka dia termasuk yang dimaafkan. Ya. Contoh kebutuhan primer itu misalnya beli rumah, beli kendaraan yang pertama, misalnya kayak motor, kendaraan pertama, dan contohnya biaya pendidikan anak atau biaya berobat misalnya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian hal-hal itu tidak bisa, sudah dicoba untuk cari solusinya atau menghindar dari riba, ternyata masih nggak bisa juga, nah pada saat itu dosanya sudah dimaafkan. Walaupun memang ada sebagian yang ekstrim menyatakan udahlah yang mana-mana yang dibeli dengan harta riba dijual dan dibersihkan hartanya. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu sekalian ngambil yang tengah itu kan. Kalau kebutuhannya kebutuhan primer, kita minjem ke yang disebutkan Bu Margi di awal tadi, misalnya rumah, misalnya motor, maka itu masih dianggap atau masih dimaafkan di dalam syariat. Namun kalau misalnya itu sudah punya rumah, pengen nyari rumah kedua, dengan bahasanya simpenan buat anak di kemudian hari, nah itu yang nggak boleh. Atau beli motor yang ketiga dan keempat, nah itu yang tidak diperbolehkan. Cuman kalau misalnya yang masih berhubungan dengan yang primer, insya Allah itu masih dimaafkan di dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Kepada Bu Margi, mungkin ada yang masih belum dipahami seutuhnya, boleh bertanya kembali. Atau ada pertanyaan baru setelah ada jawaban dari Ustaz Aryansa? Tafadhol. Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Nggak gini Ustaz, kalau seandainya sudah terlanjur termakan riba, berarti kan sudah mendarah daging tuh, artinya jadi gimana caranya Ustaz membersihkannya Ustaz? Apakah kita gimana gitu cara membersihkan Ustaz kalau sudah terlanjur? Kalau sudah kelanjur ya tinggal tobat pada Allah Bu ya. Bersihkan, rajin-rajin sedekah, karena sedekah kita itu kan membersihkan harta kita yang kotor. Jadi rajin tobat dan rajin sedekah. Itu kalau udah kelanjur ke makan riba. Tapi kalau misalnya itu tadi, kalau misalnya itu rumahnya masih rumah pertama, itu insya Allah masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Syukuran Bu Margi atas pertanyaan dan atensinya. Selanjutnya di kolom komentar lumayan banyak nih Ustaz, lumayan panjang dari Bu Oktarina, Pak Agung, Bu Hani Amelia. Langsung dibaca satu persatu Ustaz. Langsung Ustaz. Untuk yang pertama dari Bu Hani Amelia, gimana taubat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk dosa hati, taubat dosa hati, saya tulis dulu. Untuk dari Bu Hani Amelia ya, Bu Hani Amelia. Gimana kita tahu tobat kita diterima Allah? Wallahu alam ya. Tapi di antara ciri amal kita diterima, tobat kita diterima adalah kita dimudahkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalnya dosa kita rasa ringan untuk melakukan amal ibadah, kita mudah untuk membaca Al-Quran, lisan kita mudah untuk mengeja ayat-ayatnya, murojaah hafalan Al-Quran, itu diantara ciri tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu cirinya. Tapi itu tidak mutlak, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, itu tidak mutlak menjadi ciri bahwa dosa kita memang udah habis ya. Itu yang pertama. Jadi kita dipermudah itu melakukan ibadah, itu diantara ciri tobat kita diterima Allah
Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gimana kalau dosa terkait dosa hati, apakah kita taubat, istighfar, atau cukup dengan sholat taubat? Semuanya bisa dilakukan, ya, semuanya bisa dilakukan. Bagaimana dalam satu hadis, ada seorang hamba itu nggak sengaja ngelihat, gitu kan, ada wanita terbuka auratnya. Nabi kemudian ditanya oleh sang sahabat. Kemudian Nabi menyuruh dia sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Nabi kemudian fima makna menyebutkan berdirilah karena sungguhnya dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi dua-duanya bisa dipakai, ya, rajin taubat, rajin istighfar, dan juga kita istighfar juga. Jadi apapun yang kita lakukan itu kan jadi sebagai langkah kita untuk menerima taubat, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu nih jalur mana kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk doanya, semoga Allah menerima taubat kita semua. Amin, Allahumma amin, ya. Jadi kalau doa taubat itu ya doa yang paling bagus ya. Yang pertama doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik, ini doa-doanya supaya kita senantiasa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari Bapak Agung, jika kita melakukan dosa besar, apakah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa dosa memang yang tidak diterima Allah, ya. Contohnya syirik, yang kedua sihir. Nah, itu dosanya tidak amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang lain, makan harta anak yatim, makan riba, itu juga tidak diterima Allah. Karena satu suap makanan yang kita makan itu 40 hari doa kita tidak diterima Allah, tidak dikabulkan Allah, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak Agung, ya. Jadi kalau misalnya melakukan dosa, ya sholat tetap wajib, tapi ibadah kita tidak diterima Allah. Jadi ketika seseorang itu melakukan sholat, berarti dia hanya melepaskan kewajiban sholat itu saja, namun dosanya pahalanya tidak ia dapatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, dari Bu Oktarina, video, ya. Yang kedua, durhaka, ya. Bapak Ibu sekalian, untuk dari Bu Oktarina, kalau misalnya seorang menemukan ada yang zina kemudian divideoin, atau memang dia memvideoinya gitu kan, dan dia mengakui bahwa itu adalah videonya, maka itu sudah jadi bukti bahwa dia melakukan perzinahan. Jadi kalau bahasa hadis itu, kalau dia ngaku bahwa itu dia, maka dia zina. Sebagaimana ada seorang yang mendatangi Nabi SAW dan dia ngaku zina. Kemudian Nabi SAW mengirimkan seorang sahabat untuk menanyakan pada pasangan zinanya tersebut. Jadi Nabi mengatakan, kalau seandainya dia mengakui hal tersebut, maka berikan hukuman, ya, terhadap si wanita tersebut. Nah, jadi kalau misalnya ada video itu dan kemudian diarahkan dan bukti-buktinya yang hingga akhirnya dia mengakui bahwa dia melakukan hal tersebut, maka dia bisa dihukum terkait dengan hukuman zina tadi. Yang kedua, gimana sih batasan durhaka pada orang tua? Kalau bahasa Al-Quran itu kan fala taqul lahuma uffin, jangan sekali-sekali kalian mengatakan ah. Jadi kalau sudah ah saja nggak boleh, di atas itu
juga nggak ini. Jadi kalau cuma sekedar sedih kita jarang datang, itu juga nggak terkait dengan durhakanya. Jadi kalau misalnya Ya. kita melakukan sesuatu yang menyakiti, Ya. nah itu yang misalnya kita kayak Abi kok. kasus di Jawa itu kan ada yang sampai Bukan Abi berarti? nggak ngasih biaya untuk beli listrik, hingga dia nggak makan, rumah itu mati dan listriknya. Nah itu bagian dari durhaka. Tapi kalau misalnya hanya sekedar bikin dia sedih, atau misalnya kita tidak mendengarkan apa yang dia ucapkan, sementara itu tidak terkait dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka membuat sedih itu jadi gak masalah gitu. Contoh misalnya ada seorang nenek misalnya, dia masih pakai ilmu lama gitu kan, ilmu kejawen. Kalau misalnya malam satu suro masang sajen, anak lahir ini harus bikin ini pakai bubur merah putih, pakai ayam ingkung dan lain sebagainya. Si anak tidak nurutin, itu nggak masalah ya, karena itu terkait dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita, ketaatan kita pada Allah, kepada orang tua itu terkait dengan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ucapan orang tua bertentangan dengan dengan perintah Allah atau larangan Allah, maka kita mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau seandainya itu bikin sedih orang tua, maka kesedihan itu tidak terkait dengan durhakanya tadi. Jadi kalau sedih itu misalnya durhaka itu ya banyak sekali kita temukan ya. Menyakiti orang tua secara fisik, kemudian tidak peduli dengan kedua orang tua, itulah bagian dari durhaka kepada orang tua. Gimana cara taubatnya? Cara taubatnya ya kita datang ke orang tua, Bapak Ibu sekalian, minta maaf, minta ampun kepada orang tua. Kalau seandainya orang tuanya sudah tiada, gimana cara berbaktinya, minta ampunnya? Kita doakan semoga Allah merahmati dan mengampuni segala dosanya. Yang kedua, kita sedekah atas nama orang tua. Yang ketiga, kita berbuat baik pada orang-orang yang dulu membersamainya. Jadi kalau misalnya masih ada bibi, ada paman, masih saudara-saudara dari kedua orang tua, atau teman baik dari almarhum atau almarhumah, itu merupakan bagian dari berbakti kepada orang tua pasca mereka berdua meninggal. Alam bisawab. Itu Bang Akbar. Ya Ustaz, demikian tadi pertanyaan atas jawaban dari 3 pertanyaan dari Ibu Hani Amelia, dari Pak Agung, dan Ibu Oktarina. Selanjutnya dipersilakan kembali kepada Iwafilah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini dari jam 8 tadi. Kita masih ada waktu hingga jam 9:30 untuk sesi tanya jawab. Sebelum nanti boleh dibuka untuk pertanyaan bebas di luar tema. Ana mau menyapa dulu para peserta kajian kita malam hari ini. Di Zoom ada 65 partisipan dan kita juga live di Facebook. Nanti Ana kirim di kolom komentar, kolom chat, link di Facebook. Jadi bagi Bapak Ibu yang bermain Facebook, silakan share seluas-luasnya di akun Facebook masing-masing kajian kitab ini, karena ada rekamannya ya. Jadi nanti walaupun sudah nggak ngikuti malam ini, masih bisa ditonton besok atau besok pagi atau besok malam, tersimpan di akun Facebook PKS Kota Jambi. Di sini Anda lihat dari DPW ada, dari DPD ada pengurus juga. Nanti boleh jika ada informasi dari DPW atau DPD dalam waktu dekat. Ada Pak Topo juga nih dari BKO DPW. Dan lihat ada Pak Sukardi juga dari kaderisasi DPD PKS Kota Jambi.
Kalau ada info silakan boleh di-share di chat atau langsung bicara. Baik, masih kami tunggu untuk pertanyaan selanjutnya mengenai pintu taubat. Atau boleh kita mulai buka. Jika ada pertanyaan di luar tema bisa diperbolehkan. Mana tahu ada yang bertanya mengenai apa ya? Bebas lah pokoknya. Ada kolom chat nih. Oh, terima kasih sekolah Ustaz. Ya, ada 4 pertanyaan tadi yang sudah dijawab. Mungkin dari DPW sama DPD ada informasi yang ingin disampaikan, Tafadol, mengenai PKS menyapa kita. Karena sudah memasuki 2023, banyak yang main keluar daripada di dalam. Belum ada informasi, Mbak. Informasi ya. Karena kabarnya akhir pekan ini baru mau mulai rapat bidang juga ya. Baru mau rapat pengurus. Belum ada informasi terbaru dari kaderisasi. Jika tidak ada pertanyaan selanjutnya, Anda kembalikan kembali kepada Ustadz Ardiansah mengenai kesimpulan tentang tema kita pada malam hari ini. Oh, bentar. Ini ada laporan kalau di Facebook ada pertanyaan nih. Kita kan ada live di Facebook juga nih, Ustadz. Oke, siap. Ana lihat yang di komen Facebook dulu. Jadi kita juga open di Facebook. Ada pertanyaan dari dari istri Ana sendiri nih kayaknya nih. Ustadz, apakah ada waktu-waktu yang disunahkan untuk melaksanakan sholat taubat? Jadi mengenai prakteknya, Ustadz. Itu saja? Iya, satu aja, Ustadz. Masalah waktu, Ustadz. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sholat taubat ini tidak ada waktu tertentu ya. Jadi di semua waktu bisa dilakukan dengan syarat bahwa itu bukan waktu yang terlarang. Dulu pernah kita sampaikan, kalau nggak salah di waktu terlarang itu ada 3 waktu. Yang pertama ba'da sholat subuh sampai matahari terbit, karena itu disebutkan dalam hadis matahari itu terbit di antara 2 tanduk setan. Yang kedua di saat matahari berada tepat di atas, jadi saat bayangan sama dengan benda, karena pada saat itu neraka dipanaskan, kecuali hari Jumat ya. Kalau di hari Jumat itu ada dispensasi. Jadi kalau misalnya di hari Jumat datang langsung sholat sampai sholat mutlak sampai khotib naik, itu diperbolehkan. Yang ketiga di selesai sholat asar sampai matahari terbenam, itu juga sama, terbenam di antara 2 tanduk setan. Walaupun ada selisih pendapat di kalangan ulama apakah ba'da asar itu masih boleh sholat sunnah. Ada menyebutkan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa masih diperbolehkan manakala mataharinya masih tinggi, masih diperbolehkan. Itu 3 waktu itu, tapi memang waktu yang terbaik, dan selain waktu itu dipersilahkan ya untuk melakukan sholat taubat. Jadi misalnya pada zuhur melakukan sholat taubat itu diperbolehkan. Dan memang yang paling utama ya di sepertiga malam terakhir, karena hadisnya menyebutkan bahwa di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian Allah berfirman, siapa yang bertaubat aku terima taubatnya, siapa yang mohon ampun aku ampuni dosanya, siapa yang berdoa aku akan kabulkan doanya, siapa yang meminta aku akan berikan apa permintaannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang paling utama di sepertiga malam terakhir. Namun selain itu juga diperbolehkan untuk melakukan sholat taubat. Allah alam isab. Itu Bang Akbar. Baik, Ustaz.
Ustaz atas jawabannya Ustaz. Jadi ada Salam. waktu-waktu disunahkan. Kalau misalnya kita waktu sunat tuh ketika merasa berdosa langsung sholat taubat, itu gimana Ustaz? Bagus, bisa itu. Sebagaimana tadi di hadisnya ada seorang sahabat yang datangi Rasul, Nabi kemudian langsung memerintahkan dia untuk sholat. Begitu selesai sholat, Nabi mengatakan, udahlah bangunlah karena sungguhnya dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa bang. Jadi ibarat kayak seperti kita sholat sujud itu ya, sujud syukur gitu ya. Kalau sujud syukur ketika dapat nikmat langsung sujud syukur gitu kan. Berarti sholat taubat pun itu juga berarti levelnya level yang terbaik, waktu yang terbaik atau gimana Ustaz? Ya kalau yang ketika ada kita berbuat salah langsung sholat taubat itu levelnya sebaik apa gitu Ustaz? Yang paling baik atau di bawah yang waktu-waktu yang lebih disunahkan tadi? Misalnya gini Ustaz, kayak misalnya gini ya, kita nggak tahu nih ketika ada kecelakaan mungkin kecelakaan hingga kita ada melukai orang, bahkan membuat nyawa orang melayang. Untuk menenangi diri, kita langsung sholat taubat saat itu juga gitu kan, sambil beristighfar. Itu gimana, Ustaz? Bisa itu bang. Jadi kalau bahasanya hadis itu kan disegerakan ya. Iya. Langsung kalau bahasa hadisnya itu watbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Segera ikuti keburukan itu dengan kebaikan, itu langsung menghapus dosa tersebut ya. Jadi memang disunahkan, dianjurkan ya untuk mensegerakan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, termasuk dengan caranya tadi sholat taubat. Jadi nggak harus kita nunggu sampai malam. Atau juga kadang ya kita nunggu sampai malam nyari sepertiga terakhir ketiduran pula kan, jadi kayak ini. Sementara dosa itu juga sudah terjadi. Dan juga rasa bersalahnya bisa jadi luntur kalau ditunda-tunda ya, Ustaz ya. Itu dia yang jadi masalah kan. Jadi kalau misalnya kita segera bertaubat, mohon ampun kepada Allah, ya itulah yang terbaik. Ya, baik Ustaz. Jadi kata kuncinya disegerakan ya Ustaz ya. Ya, itu lebih dianjurkan untuk disegerakan. Baik, Bapak Ibu silakan jika masih ada pertanyaan masih bisa ditunggu. Karena kajian kita hanya kajian kitab ini terbuka untuk umum. Silakan ajak juga tetangganya, mungkin hasil dari silaturahim, hasil dari PKS menyapa, hasil rekrutan KTA. Sebelum mungkin kita ajak ke UPA, silakan ikuti kajian kitab ini. Jadi bisa kita himbau mereka untuk ikut setiap Rabu malam Kamis sebelum kita ajak ke UPA Pekanan begitu. Itulah maksud dari kegiatan kajian kitab ini. Jika tidak ada, Anda kembalikan kepada Ustadz Aryansah untuk menyampaikan kesimpulan terkait tema kita hari ini, sekaligus menutupnya dengan doa bersama untuk kita semua. Kepada Ustadz Aryansah, kesimpulannya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana disampaikan di awal bahwa dosa itulah yang akan menghijab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian berlanjut dengan banyak hal yang akan mengganggu kehidupan kita. Jadi dosa-dosa itu Bapak Ibu sekalian bisa melemahkan tubuh kita, bisa menghalangi rezeki kita, bisa menghitamkan wajah kita, dan menyebabkan kehidupan kita bermasalah. Oleh karena itu, taubat itu hanyalah satu-satunya jalan agar kita terbebas dari dosa dan khilaf kita, agar kita kembali mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagian manusia, Bapak Ibu sekalian, tidak merasa dia dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa ketika hidupnya biasa-biasa saja, tidak ada masalah, berarti hidupnya sedang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal menurut para ulama, ada sebagian orang yang dihukum oleh Allah, tapi dia tidak tahu, yaitu dijauhkan dari beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dicabut rasa nikmat beribadah padanya. Jika itu sudah kita rasakan, berarti kita sangat-sangat membutuhkan untuk taubat dan kembali padanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita, memudahkan urusan kita, memberikan kita keturunan yang soleh dan solehah,
memberikan kita rezeki yang berlimpah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita semua serta keluarga kita ke dalam surganya kelak. Dan terkhusus bagi yang belum pergi umrah atau haji, kita doakan semoga Allah segera mudahkan. Ala hadini ya wa la kulli niyatin salihatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabbana innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasik Allahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhfu washrah suduraha fardil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wahiha bima'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah la dhallan illa hadaitah wa la 'aiban illa satartah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيه رضا إليه سرته يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ربنا حببنا للإيمان وزيننا الكفر والفسوق والعصيان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد غيرك. Waj'alna muqimin as-salam dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbi firlana dina warhamhum kama rabbana saghara wa dzurriyyatina maghfirna subhanahu wa ta'ala bismillah khatimah waj'alna fi jannatika jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah kepada Ustaz Aryansa Ahmad yang sudah membersamai kita hampir 1,5 jam belakangan ini setelah mulai jam 8 tadi. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang kita terima menambah khazanah keilmuan kita dan juga menjadi bekal kita, tambahan ilmu kita bahwa pintu taubat itu pasti terbuka bagi kita yang ingin benar-benar dan bersungguh-sungguh dan untuk menyegerakannya. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya di Rabu pekan depan dengan tema yang berbeda. Tadi sudah informasi di awal bahwa sudah masuk ke seperempat bab bukunya. Jadi mungkin insya Allah 2023 ini kita tuntaskan untuk bab per bab dari kitab ini. Ana selaku MC dari kegiatan kajian kitab ini, mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata, dalam penyampaian. Pada Allah ana mohon ampun. Mari bersama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal nampak nih kayaknya nih. Ana pamit. Bismillahirrahmanirrahim.